Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif. Ini masih terus dengan Bang Said Didu. Bang Said Didu, ada topik yang menurut saya cukup menarik ini karena kan Menteri Investasi baru saja diangkat, ya, naik kelas nih dari kepala BKPM jadi Menteri Investasi. Tetapi tiba-tiba ada satu berita yang buat saya kaget ini. Karena Kepala Bappenas itu Pak Suharto Manoarfa minta kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk melacak siapa orang Indonesia yang menanamkan investasinya di Cina. Karena investasi di Cina ini sedang sangat booming dan ternyata setelah dicek itu ada beberapa pengusaha Indonesia yang masuk di sana. Ini kan jadi ironi nih, Bang Said itu. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas tentang ini, Mas Hersman. Satu, kenapa pejabat pemerintah sudah bersuara seperti itu. Yang kedua, apa kira-kira penyebab kalau memang ada orang Indonesia ke sana investasi sehingga dia lebih milih investasi ke Cina. Dan yang ketiga, kenapa tidak tertarik di Indonesia. Yang keempat adalah kira-kira apa sih yang perlu dilakukan agar hal ini tidak terjadi. Ya. Nah, yang pertama, saya senang ada suara waras yang muncul bahwa kata-katanya sebenarnya kalau kata lepasnya itu, wahai para pencari kenikmatan di Indonesia, mencari keuntungan di Indonesia, janganlah keuntungannya dibawa lari untuk ditanam di negara lain. Kira-kira itu pernyataannya Pak Suharto, karena negara kita sedang membutuhkan investasi sampai merubah kepala BKPM menjadi Menteri Investasi, dan ada juga Menko Investasi. Jadi, nah itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kenapa sih Cina menarik untuk didatangi orang? Nah, kita tahu kalau data yang ada tadi menunjukkan bahwa 60% investor yang masuk ke Cina itu dari ASEAN. Itu kan itu yang disampaikan oleh Pak Suharto kan, 60%. Nah, kita tahu penguasa orang-orang kaya di ASEAN itu kan, mohon maaf tidak bermaksud sara, itu memang etnis China kan yang paling paling menguasai ekonomi, termasuk Indonesia. Di Malaysia juga begitu, di Thailand juga begitu, di Filipina juga begitu. Hampir mereka semua yang menguasai ekonomi. Nah, kita paham juga bahwa Cina itu kan menganut dui kewarganegaraan. Jadi walaupun dia lahir Indonesia, tetap dianggap sebagai warga negara China, dia etnis China. Jadi itu ya dia seakan-akan kembali ke negaranya, gitu kan. Nah, sehingga dan ada dulu kan konglomerat menyatakan apa istilahnya tuh apa istilahnya dia? Bapaknya di Indonesia, ibunya di ya, Sukarno Tanoto ya. Sukarno Tanoto ya, betul. Ya. Itu yang menyatakan demikian. Jadi kita memang ini bahwa memang ya sebenarnya kalau dia ada kesempatan pulang ke Cina untuk membawa uangnya, sepertinya seperti itu. Nah, kita masih ingat kan Edi Tansil kan? Edi Tansil bawa uang lari ke sana dan investasi di sana. Ya, kabur dari Indonesia waktu itu nilai dari bank, ya kan? Tilap dari bank dan kemudian pulang kabur. Kenapa dia ke sana? Kenapa dia ke sana? Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Cina sekarang lagi bagus-bagusnya. Ekonomi Cina lagi bagus-bagusnya. Secara ekonomi, dia lagi memilih ke Cina investasi, walaupun bukan orang Cina. Tapi kalau orang Cina ini sekali lagi bukan masuk sara ya, dia menyamankan, dia langsung dibuka karpet kalau bawa uang ke negaranya kan, karena dia warga negara. Kalau nanti diteliti oleh Bu Sri Mulyani, saya yakinnya kemungkinan besar adalah memang investor adalah warga negara adalah etnis China yang mau berinvestasi di negaranya. Saya ulangi, di negaranya, karena demi kewarganegaraan. Nah, pertumbuhan ekonomi di sana cukup tinggi, cukup bagus, ya, sehingga dia lari ke sana. Dan juga iklim investasi lebih bagus dari sana, karena otoritas. Nah, terus kenapa dia meninggalkan Indonesia? Itu kan pertanyaan besar, ya kan? Nah, kita tahu bahwa pemerintah sudah mengikuti
hampir semua permintaan investor. Kita masih ingat pernyataan Pak Muldoko menyatakan bahwa investor tidak mau masuk kalau KPK tidak direvisi, tidak dilemahkan, dalam arti tidak direvisi undang-undangnya. Itu pernyataan KSP dan sudah direvisikan, sudah lemah KPK-nya, gitu kan? Nah, yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul sudah mencabut seluruh hambatan dan memberikan karpet merah kepada seluruh investor yang mau masuk ke Indonesia. Yang ketiga, bahwa investasi yang masuk itu banyak sekali yang dibebaskan dari pajak. Nah, jadi saya melihat langkah besar yang dilakukan Indonesia ternyata tidak laku bagi investor. Nah, pertanyaannya kenapa tidak laku karpet merah itu? Nah, kita tahu data menunjukkan bahwa yang menghambat investasi di Indonesia sebenarnya bukan karena bukan karena rumitnya perizinan. Tapi yang dihindari adalah bukan hanya itu, tapi ini adalah korupsi yang sangat merajalela. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan sekarang bahwa mereka lari itu untuk menghindari korupsi yang semakin mengganas, korupsi di Indonesia. Coba bayangkan Mas Heresu, siapa yang tidak ketakutan di Indonesia? Bayangkan saja mafia untuk memasukkan orang sakit, orang COVID itu ada. Bayangkan itu betapa ketakutannya seluruh orang ini, bahwa korupsi di Indonesia sudah merajalela. Coba bayangkan bagaimana uji antigen pakai alat palsu. Jadi memang udah keterlaluan bagaimana palsu korupsi. Menurut saya mereka lari dan takut diperas. Ya, di Kuala Namu. Jadi, sudah takut diperas. Jadi menurut saya tidak ada. Semakin dilemahkan KPK, itu semakin merajalela korupsi, bukan semakin. Jadi saya pikir itu penyebabnya. Yang menarik lagi, pasti akan ada muncul jawaban bahwa mereka juga berinvestasi di Indonesia. Itu pasti akan muncul. Ya, yakin saya, tinggal menunggu beberapa hari. Sebelum itu muncul, kita harus tahu bedanya investor dari Cina dengan investor orang Indonesia ke Cina, kalau memang ada, ya kan? Ya. Investor dari Cina itu datang ke Indonesia itu berbeda dengan investasi dari Indonesia ke Cina. Satu, bahwa investor yang datang dari Cina, perbedaannya itu dia mengambil sumber daya alam kita dan mengambil pasar kita. Oke, mengambil sumber daya alam kita dan mengambil pasar kita. Kemudian mereka membawa mesin-mesinnya, membawa tenaga kerjanya, membawa uangnya, membawa banknya, dan dibebaskan pajak, oke, sehingga tidak ada yang dinikmati oleh orang Indonesia. Kalau investor dari Indonesia datang ke Cina hanya membawa uang, dia beli mesin di sana, dia bawa dia mengolah bahan baku di sana, dia menjual di sana, dan dia menampung tenaga kerja di sana dan membayar pajak di sana. Itu berbeda sekali. Jadi kita tahu. Sekarang bagaimana melacaknya, Mas Heresu, melacak orang-orang ini? Saya pikir, saya yakinnya agak sulit, karena pasti sebagai orang bodoh nama dia di sana nama orang lain yang dipakai, apalagi di Cina, ya kan? Jadi itu agak sulit mengetahuinya. Yang pasti mau dipakai lagi adalah menelusuri aliran dana sepemilik para konglomerat. Para konglomerat tidak bodoh juga mainnya. Mereka itu kan rata-rata mengekspor barang-barang ke Cina, CPO, bata, dan lain-lain, kayu, rotan, dan lain-lain. Yang diekspor itu ke Cina itu tidak balik uangnya, disimpan aja. Dan mereka rata-rata punya perusahaan yang sama pemiliknya di Cina. Jadi seakan-akan uang itu milik padahal miliknya dia juga. Jadi itu agak sulit melacaknya nanti. Yang menarik adalah bahwa itu investasi di Indonesia itu tinggi terus diumumkan, rencana investasi, tapi realisasi hampir tidak terdengar. Itu kan, datang ke negara Arab sekian, datang ke sana akan investasi akan semua, tapi tidak ada realisasi, ya kan, tidak ada realisasi. Artinya sebenarnya investor pencitraan politik. Kita mendapat investor pencitraan politik atau investor mengeruk keuntungan dari Indonesia
mereka mendapat investor nyata yang membawa uangnya ke negara. Itu kira-kira yang terjadi. Ya, jadi artinya menurut Anda ya percuma lah ini Menteri Bappenas berteriak itu karena hasilnya mungkin akan sulit untuk didapatkan gitu ya. Saya punya keyakinan akan sulit mendapatkannya. Jadi kita harus lihat tanda aja, tanda-tanda kan konglomerat Indonesia itu kan hanya dihitung jari. Jadi kalau dia tidak berinvestasi di sini, berarti kan dia mencari tempat lain, kan kira-kira begitu. Nah, rata-rata yang mereka investasi di Indonesia itu kan yang terkait dengan fasilitas. Ingat ya, mereka tuh berinvestasi di Indonesia yang terkait dengan fasilitas kekuasaan. Yang dimaksud fasilitas kekuasaan adalah investasi yang terkait dengan izin-izin yang hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Contoh, pertambangan, perkebunan, real estate, itu kan hanya orang-orang tertentu itu yang bisa mendapatkannya. Ya kan? Nah, itu mereka berbisnis di Indonesia seperti itu. Ada pebisnis di Indonesia yang tidak lepas dari fasilitas, tidak apa menyebutkan ke yang butuh fasilitas. Jadi saya katakan, konglomerat di Indonesia yang besar di Indonesia itu adalah konglomerat yang besar karena fasilitas kekuasaan. Dan hasil dari bisnis fasilitas kekuasaan tersebutlah yang kemungkinan besar digunakan untuk invest di negara lain. Oh, itu ironis sekali ya. Nah, lebih serem lagi kalau ternyata itu dana-dana BLBI, karena kan sekarang pemerintah mencoba menagih gitu, membuat tim penagih. Saya sih jujur skeptis gitu, apalagi kalau kemudian ternyata dana yang dikeruk dari perbankan kita, dari dana kita ditanam di negeri leluhurnya di Cina. Ini jauh lebih ironis ini Bang Saidin. Ya, saya sepakat Mas Hersu, saya agak pesimis tentang tagihan BLBI. Kita tahu nggak usah lah. Kita tahu bahwa dulu BPPN saja sudah di tangan, suratnya dipegang semua surat-surat aset itu yang kembali tidak sampai 30%. Jadi ya udahlah, anggap alia datang lagi Fata Morgana di bolong. Ya, jadi kalau kita lihat positifnya dari pernyataan dari Menteri Bappenas ini adalah sebenarnya publik semakin tahu gitu apa yang terjadi di negara ini, gitu ya. Itu saja kan kira-kira ya Bang Said itu. Jadi saya pikir ya tingkat menteri pun sudah mulai resah, itu bagus. Mungkin beliau mau dapat Lailatul Qadar kali, jadi menyuarakan kebenaran. Kita doakan Bang Said itu ya, kita doakan dapat Lailatul Qadar dan memberikan manfaat buat bangsa dan negara. Oke, terima kasih Bang Said itu. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.